Jadi begini Pak Kades, kenapa yang Purwakarta saya tidak langsung turun? Pertama, saya ini memimpinnya di Purwakarta. Jangan sampai ada pemahaman orang, gubernur teh nu diuruskeun Purwakarta wae. Betul. Kan kudu nguruskeun Sukabumi. Purwakarta mah aing geus percaya bupatina alus. Lantaran nggak percaya bupatina alus, ya sudah cukup sama bupati diurus. Saya kan keadaan panik, jadi bagaimana paniknya apa itu? Paniknya pusing, pas saya sampai ngedrop, pas sampai non darah. Bapak pusing karena masalah apa? Musibah. Oh musibah. Jadi akibat musibah, jadi ngomong kaditu kadia. Saya itu Pak, mikirin Jawa Barat nggak pusing Pak. Yang pusing tuh saya mikirin Bapak, saya peristiwa ini pernah terjadi dulu dan oleh saya sudah direlokasi ke tempat yang aman, sudah dibuatkan rumah-rumah baru. Kunaon baralik deui. Ya itu kan mata pencariannya ke situ, matu itu. Kemuanya unggal musibah kurunya imah tuh. Pan udah di sana juga dijual itu lokasinya. Dia mah pindah di tempat semula itu. Jadi lokasi nu dibangunkan ku Bupati zaman Deddy Mulyadi dijual. Iya, sama yang mau orangnya itu balik lagi ke situ. Oke, Jayang kena longsor. Nah, saya mah ikuti ke maunya. Ya kalau warga itu pengennya ya apa satu kampungin gitu. Satu kampung. Ya kalau satu kampung berarti saya bangunkan tempat baru satu kampung direlokasi, rumahnya sama, desainnya sama. Ya kan, kemudian itu menggunakan tanah PTPN, ya kan, tanah PTPN kalau mau direlokasi, dijual deh. tapi ulah ya kejadian geus direlokasi ke kampung dijual. Moal Pak. Ayeuna tahap pertama ya, isukan diberes 10 juta ewang. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk cari tempat dulu. Ngontrak siap nuhun. Cari tempat ngontrak dulu sok neangan kadu itu kanu aman kadulur kabaraya kan sambil menunggu di kontrakan yang baru di saudara dimanapun nggak usah berkumpul di sini agar tidak resah agar tidak menjadi bahan perhatian agar tidak menjadi bahan politisasi ya kan kemudian kita pemerintah dalam posisi tenang karena kalau ngurus orang tinggal di pengungsian, nungguan rumah dibangun, liar lila, benar Pak, mengganggu pekerjaan, ya kan? Jadi gitu aja, saya putuskan ya. Besok dibagi 10 jutaan, begitu caranya. Pak Bupati, begitu caranya. Jadi besok oleh Pak Bupati jam 10 kumpulkan di Pendopo Purwakarta. Disiapkan duit 10 jutaan. Atur nuhun. Gitu, seri kan? Rek ngomong naon di sia. Rek ngomong naon sia kae. Ngomong naon sia kae. Jadi nges gitu. Siap. Mun bisa mah ti ayeuna ti beuting keneh. Betul tidak? Betul tidak Pak Kades? Sekarang sudah tidak stres lagi, tidak panas. Alhamdulillah. Bapak ya, warganya dikasih 10 jutaan, Pak Kadesnya untuk operasional 20 juta. Alhamdulillah. Beres? Tapi isukan terus eureun. Iya, kejadian di Desa Pasir Munjul yang heboh ya, gara-gara seorang kadesnya ya disuruh untuk kritik Kang Deddy Mulyadi oleh Ono Surono, itu kemudian memberikan pelajaran dan hikmah gitu, bahwa seorang pemimpin memang mungkin kaweur cek bahasa Sunda nyama ya, artinya tagiwur, kemudian memikirkan banyak masyarakatnya yang menjadi korban. Tapi kalau kemudian Kades itu berpikir tenang sih, menurut saya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar ya. Tidak usah Kades juga ngomong kaditu kadil, ABC dan lain-lain yang seolah-olah menyalahkan Kang Deddy Mulyadi tidak punya perhatian terhadap Purwakarta, wabil khusus terhadap
korban bencana pergeseran tanah di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani tersebut. Dan dalam sebuah percakapan tadi sudah kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah mempercayakan penanganan bencana pergerakan tanah itu kepada Bupati Purwakarta Kang Saipul Bahri Binjai. Jadi Kang Saipul Bahri Binjai ini bukan bupati kaleng-kaleng ya. Ia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Deddy Mulyadi untuk menangani masalah-masalah di Purwakarta. Dan di belakang layar, pikiran termasuk materi itu bukan problem bagi Om Jen. Nah, kita pikir, netizen pikir bahwa ketika misalnya kemarin Kang Deddy Mulyadi memberikan uang 100 juta rupiah kepada salah seorang yang terlihat begitu setia, seorang ibu di panggung dalam acara nganjang keluarga di Purwakarta, karena seorang suaminya buta tetapi ia tetap setia mengurus suaminya dan anak-anaknya. Apakah uang itu semuanya dari Kang Deddy Mulyadi? Bisa jadi bahwa, dan ini off the record ya, off the record tapi dikatakan di belakang layar, Om Jen juga selalu menyertakan uangnya untuk membantu pergerakan dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kadang Om Jen sendiri tidak pernah menuntut namanya untuk dipublikasikan bahwa ini uang dari Om Jen dan lain-lain. Dan dalam satu kesempatan ketika memberikan uang itu sendiri kepada si ibu, Om Jen juga meminta si ibu itu untuk berterima kasih kepada Bupati Purwakarta, kepada Om Jen gitu. Jadi Om Jen, Kang Deddy Mulyadi dari dulu itu suka bahu-membahu, baik soal materi, soal kebijakan, soal kegiatan. Jadi Om Jen selalu berkontribusi di belakang layar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Purwakarta. Bukan kali ini ketika Om Jen menjadi Bupati Purwakarta ya. Oleh sebab itu, ketika kasus pergeseran tanah induk terjadi beberapa waktu yang lalu, itu jam 2 malam kalau tidak salah terjadi. Nah, Om Jen siang harinya beberapa jam, 10 jam atau 12 jam kemudian itu datang ke lokasi. Dan kita antarlah, kita bareng Om Jen ngajak dulu Rahayu juga untuk melihat kondisi di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Om Jen di sana, satu, Om Jen membawa seluruh kebutuhan masyarakat di sana, terutama soal pangan ya, makannya gimana, bahkan sampai baju, sampai obat-obatan, itu semua Om Jen siapkan. Itu berapa mobil Om Jen bawa. Jadi Om Jen konkret dalam penanganan pertama, Om Jen sudah datang dan itu bareng sama kadesnya. Yang anehnya itu adalah kadesnya sendiri kan, seperti pelangak-pelongo, tapi tidak masalah, mungkin itu urusan lain lah ya. Bahwa pada hari itu Om Jen meminta seluruh warga dikosongkan, bahkan saat itu ada warung-warung yang masih buka oleh Om Jen untuk segera dibawa warung-warungnya. Nah, waktu itu Bupati Purwakarta ini juga bicara kepada Pak Kades, ini kalau memang tidak bisa ditata kembali karena memang mengkhawatirkan jangka panjang terjadi pergeseran yang serupa, kata Bupati Purwakarta, akan dibangunkan rumah direlokasi di tempat lain. Kita tunggu saja dulu. Nah, orang kemudian kan sudah diamankan, sudah ada pengungsian, yang lain sudah ikut ke rumah masing-masing saudaranya dan lain-lain. Oleh sebab itu, pada saat itu juga sebetulnya tidak ada masalah, hanya mungkin ada orang yang ingin nebeng, cari panggung, cari ketenaran dan lain-lain, sehingga terjadilah seperti yang kita lihat beberapa hari ke belakang ya. Ya, Pak Kades berbicara, kunaon sih Kang Deddy Mulyadi nggak merespon gitu, kunaon sih Kang Deddy Mulyadi nggak turun ke lapangan. Ya memang yang digarap oleh Kang Deddy Mulyadi itu seluruh Jawa Barat gitu ya. Dan sebetulnya Kang Deddy Mulyadi sudah telepon-teleponan meminta Om Jen untuk segera menganalisa, mengecek, mengirim bantuan, bahkan menyelesaikan. Kalau soal duit, dibangunkan rumah itu bukan perkara sulit ya. Di tempat yang sama, di desa yang sama, dulu ketika Kang Deddy Mulyadi
menjadi Bupati Purwakarta itu sudah dibangunkan rumah yang seragam, yang antik. Tetapi oleh warga dijual dan kembali lagi ke tempat semula. Ini juga hal yang tentu saja harus menjadi perhatian warga gitu, bahwa warga juga harus ikut arahan pemimpin agar mereka selamat. Kalau mereka seperti ini kan pada akhirnya mereka balik lagi kan. Kemudian ketika ada masalah ya akhirnya mereka minta pertanggungjawaban seorang pemimpin kembali kepada pemimpin lagi. Ini pelajaran penting, dan untuk hal-hal lain lah dalam sebuah masalah, bencana, atau musibah, kita percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok Gubernur Jawa Barat, dia akan menyelesaikan dengan tuntas, dengan konkret, beserta solusi-solusinya ya. Bukan sekedar omon-omon doang ya. Bukan sekedar menjanjikan, bukan sekedar ya hanya cari panggung dalam musibah, ingin terlihat keren dan lain-lain. Enggak. Pada saat itu juga Kang Deddy Mulyadi kan kemudian mencari solusi lagi ya, supaya masyarakat ya sudahlah cari kontrakan dulu, kasih duit 10 juta. Untuk 83 yang terdampak berarti 830 juta. Esoknya oleh Om Jen dicairkan tuh di Pemda Purwakarta. Kemudian rumahnya ya akan segera dibangun ya. Dan untuk membangun rumah bagi Om Jen, bagi Kang Deddy Mulyadi bukan perkara sulit ya. Sekarang juga Om Jen hampir setiap hari membangun rumah. Orang-orang yang rumahnya reyot, rubuh, itu dibangunkan oleh Om Jen dengan cuma-cuma, dengan gratis ya. Dan itulah seorang pemimpin yang bisa bekerja, yang bisa menangani rakyatnya. Sehingga kita bisa belajar, mari warga masyarakat Purwakarta untuk percaya kepada Om Jen, sama halnya dengan Kang Deddy Mulyadi yang juga sangat percaya kepada Om Jen untuk mengurus, menata kota, ngurus lembur, menata kota Purwakarta, agar kota ini menjadi kota yang istimewa ya.